Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusdan Anugrah. Saya dari kelas B, Ekonomi Mikro Islam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas teori produksi dalam Islam. Sebelumnya, saya ingin memberitahu referensi. Ada dua jurnal. Yang pertama, Jurnal Muhammad Turmudi, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam. Yang kedua, Jurnal Farudin Soekarno, Universitas IBN Khaldun Bogor, Etika Produksi Perspektif Ekonomi Islam. Pengertian produksi dalam Islam. Kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah terkait dengan manusia dan eksistensinya dalam aktivitas ekonomi. Produksi merupakan kegiatan menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber alam oleh manusia. Berproduksi lazim diartikan menciptakan nilai barang atau menambah nilai terhadap sesuatu produk. Barang dan jasa yang diproduksi itu haruslah hanya yang dibolehkan dan menguntungkan. Produksi tidak berarti hanya menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada, melainkan yang dapat dilakukan oleh manusia adalah membuat barang. Barang menjadi berguna yang dihasilkan dari beberapa aktivitas produksi. Karena tidak ada seseorang pun yang dapat menciptakan benda yang benar-benar baru. Membuat suatu barang menjadi berguna berarti memproduksi suatu barang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memiliki daya jual yang tinggi. Adapun konsep produksi dalam ekonomi Islam. Konsep pada produksi ekonomi Islam terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, akidah, kedua, syariah, ketiga, akhlak. Di dalam akidah itu tersendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, hahiyah, dan yang kedua, rabbaniyah. Dan di dalam rabbaniyah terbagi menjadi 3 konsep. Yang pertama, konsep istikhlaf, yang kedua, manusia sebagai khalifah, dan yang ketiga, sesuai dengan al-maqasid al-syariah. Apa itu al-maqasid al-syariah? Al-maqasid al-syariah adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Syariah yang berarti hukum Islam. Hukum Islam ini ada 2, terbagi menjadi 2. Yang pertama, fardu kifayah, dan kedua, menurut kaidah. Dan yang terakhir adalah akhlak. Di dalam akhlak itu sendiri terbagi 5 bagian. Yang pertama, menghindari negatif externalities. Yang kedua, efisiensi sumber daya alam. Yang ketiga, inovasi. Yang keempat, mengutamakan daruriyat. Dan yang kelima, bertujuan kemaslahatan. Bertujuan kemaslahatan ada pun 5 bagian yang terdiri dari kemaslahatan. Yang pertama, kemaslahatan individu. Yang kedua, kemaslahatan keluarga. Yang ketiga, kemaslahatan masyarakat. Dan yang keempat, kemaslahatan makhluk hidup. Dan yang terakhir adalah kemaslahatan bumi. Tujuan produksi dalam perspektif fikih ekonomi khalifah menurut Umar bin Khattab adalah sebagai berikut. Yang pertama, merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin. Berarti ketika berproduksi bukan sekedar berproduksi rutin atau asal produksi, melainkan harus benar-benar memperhatikan realisasi keuntungan. Namun demikian, tujuan tersebut berbeda dengan paham kapitalis yang berusaha meraih keuntungan sebesar mungkin. Dan yang kedua, merealisasikan kecukupan individu dan keluarga seorang muslim wajib melakukan aktivitas yang dapat merealisasikan secukupnya. Yang dapat merealisasikan kecukupannya dan kecukupan orang yang menjadi kewajiban nafkahnya. Dan yang ketiga, melindungi harta dan mengembangkannya. Harta memiliki peranan besar dalam Islam, sebab dengan harta, dunia dan agama dapat ditegakkan. Tanpa harta, seseorang bisa saja tidak istiqomah dalam agamanya, serta tidak tenang dalam kehidupannya.
Dalam fikih ekonomi Umar radhiyallahu anhu terdapat banyak riwayat yang menjelaskan urgensi harta dan bahwa harta sangat banyak dibutuhkan untuk penegakan berbagai masalah dunia dan agama. Sebab di dunia harta adalah sebagai kemuliaan dan kehormatan, serta lebih melindungi agama seseorang. Di dalamnya terdapat kebaikan bagi seseorang dan menyambungkan silaturahmi dengan orang lain. Karena itu, Umar radhiyallahu anhu menyerukan kepada manusia untuk memelihara harta dan mengembangkannya dengan mengeksplorasinya dalam kegiatan-kegiatan produksi. Adapun prinsip produksi dalam ekonomi Islam yang berkaitan dengan maqasid al-syariah antara lain, yang pertama, kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islam dan sesuai dengan maqasid al-syariah. Tidak memproduksi barang atau jasa yang bertentangan dengan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Kebutuhan daruriyat yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus ada dan terpenuhi karena bisa mengancam keselamatan umat manusia. Pemenuhan kebutuhan daruriyat terbagi menjadi 5 yang diperlukan sebagai perlindungan keselamatan agama: keselamatan nyawa, keselamatan akal, keselamatan atau kelangsungan keturunan, terjaga dan terlindungnya harga dan terlindungnya harga diri dan kehormatan seorang, serta keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan. Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan sekunder, merupakan kebutuhan yang diperlukan manusia, namun tidak terpenuhinya kebutuhan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran. Kebutuhan tahsiniyat adalah kebutuhan tersier, merupakan kebutuhan manusia yang mendukung kemudahan dan kenyamanan hidup manusia. Adapun kerangka etika produksi yang dibangun Al-Quran adalah sebagai berikut. Di antaranya terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, aksioma tauhid. Yang kedua, aksioma keadilan. Yang ketiga, aksioma kebajikan. Dan yang terakhir, aksioma kebebasan dan tanggung jawab. Dalam aksioma tauhid muncul keyakinan manusia secara total dan murni terhadap eksistensi Tuhan. Jika aksioma tauhid menjadi dimensi vertikal antara manusia vis Tuhan, maka aksioma keadilan adalah dimensi horizontal. Aksioma kebajikan menghubungkan dimensi vertikal dan horizontal secara vertikal. Kebajikan adalah manifestasi status manusia sebagai khalifah Allah. Secara horizontal, perbedaan derajat, kemampuan, dan kekayaan adalah ujian bagi manusia untuk memperkuat basis kehidupan sosial dengan saling membantu dan bekerja sama. Aksioma kebebasan dan tanggung jawab ibarat sekeping mata yang tak terpisahkan. Manusia dalam Islam dilahirkan bebas serta diberi potensi untuk menentukan pilihannya. Setiap pilihan mengandung konsekuensi, yaitu pertanggungjawaban. Kebebasan yang dimiliki manusia bersifat relatif karena kebebasan memilih tidak dapat menentukan kadar kebenaran pilihannya itu. Manusia yang bebas membutuhkan bimbingan agar tidak terjebak pada pilihan yang salah. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.